Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Amin. Saya percaya saudara datang ke tempat ini bukan karena kebetulan, amin. Saudara datang ke tempat ini karena saudara mengasihi Tuhan. Saudara rindu di dalam hadiratnya, dan saya percaya Tuhan menghargai waktu-waktu yang saudara sediakan untuknya. Amin. Pagi hari ini saya akan memberikan judul tema firman Tuhan, yaitu berjalan di dalam takut akan Allah. Berjalan di dalam takut akan Allah. Saya ambil di dalam kitab Perjanjian Lama di sini, di dalam Nehemia 5 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Nehemia 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Biar saya bacakan saja di sini. Nehemia 5 ayat 1 sampai 13. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Ayat 6. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masa-masa, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dan dari saudara-saudaramu. Lalu ku adakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindari diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu mengembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih dari para mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, demi kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan dari jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata amin, lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pembacaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu,
Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang membimbing kami di dalam pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Engkau berikan kami urapan, telinga kami diurapi dengan kuasa kasih-Mu, pendengaran kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan pengajaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-Mu berdiri di balik salib-Mu, dan biarlah kuasa darah-Mu senantiasa memproteksi kami dari hal yang jahat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan di dalam hati seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan benih-benih itu akan tertabur di dalam hati kami yang gembur Tuhan, yang membuahkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami halau setiap burung-burung yang akan mencoba mematuk benih-benih firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Kami siap di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Saudara-saudara kasih, saudara pasti sudah mendengar mengenai Nehemia ini. Nehemia ini adalah salah satu juga memimpin besar di dalam perjanjian lama di sini. Bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang memakai buku Nehemia ini untuk menjadi patokan, pedoman di dalam leadership. Jadi Nehemia ini adalah salah seorang pemimpin besar di dalam zamannya pada waktu itu di dalam perjanjian lama di sini. Kita bisa mendengar, kita bisa mengerti mengenai Nehemia di sini, ya, bahwa Nehemia di sini menceritakan bukan hanya pada saat diceritakan bahwa Tuhan campur tangan di dalam kesengsaraan bangsa Israel pada waktu itu, karena ada sisa-sisa bangsa Israel yang terlepas dari tawanan-tawanan, sehingga mereka mengalami suatu kesukaran, mengalami suatu kelaparan, dan ada banyak tembok-tembok Yerusalem di situ, bahkan pintu gerbangnya sudah hancur oleh karena peperangan sebelumnya. Dan di sini Nehemia mempunyai hati untuk membangun kembali Yerusalem, gerbang Yerusalem, tembok Yerusalem. Dan di sini saudara-saudara, bahwa dari cerita apa yang sudah kita baca, saya sendiri sudah membaca dari kitab Nehemia ini walaupun tidak sepenuhnya. Di sini kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan sungguh luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel yang mengalami suatu kesusahan dan kelaparan besar karena akibat suatu perangan dan tawanan-tawanan. Dan di sini Nehemia sungguh mempunyai hati untuk membangun kembali Yerusalem. Di sini ada beberapa ayat yang bisa juga mendukung di dalam kitab Nehemia di sini, gitu ya. Bagaimana campur tangan Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur 127 ayat 1, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikian juga di dalam Matius 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19 di sini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu adalah campur tangan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Nehemia mempunyai roh yang takut akan Tuhan di sini. Saudara-saudara yang kasih, saya bacakan kembali di sini di dalam Nehemia 1 ayat yang kedua sampai yang keempat di sini.
Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Di sini kita bisa melihat Nehemia menanyakan keadaan saudara-saudaranya yang di Yerusalem dan keadaannya sungguh sangat parah, dan di sini Nehemia langsung bersungguh di hadapan Allah, berdoa dan berpuasa. Disinilah kita bisa belajar kehidupan Nehemia, bagaimana Nehemia mempunyai suatu hati yang begitu dalam kepada saudara-saudaranya yang di dalam hal ini mengalami kesukaran besar. Saudara-saudara kekasih, bila saudara membaca gitu ya dari Nehemia pasal 1 sampai pasal 4 gitu ya, akhirnya Nehemia meminta mohon kepada raja pada waktu itu, karena raja melihat bahwa Nehemia sangat muram. Dia adalah salah seorang pegawai raja di sini, juru minum, dan pada saat menyediakan minuman, raja melihat Nehemia sangat lesu dan muka muram seperti itu, dan akhirnya raja menanyakan, kenapa kamu muram? Dan akhirnya Nehemia menceritakan apa yang terjadi, dan dengan memohon kepada raja waktu itu, raja mengizinkan untuk pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok yang sudah rusak dan hancur. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Nehemia meminta izin kepada raja dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan pada waktu itu. Namun saudara-saudara, bila saudara membaca kembali bahwa perjalanan Nehemia adalah hal yang tidak mudah, karena ada beberapa orang di situ yang sungguh tidak suka dengan pekerjaan Nehemia tersebut, yaitu membangun Yerusalem, tembok Yerusalem, gerbang Yerusalem yang sudah hancur, karena mereka berpikir bahwa mereka akan melakukan kudeta dengan raja tersebut. Hal itu tidak mungkin, hal seperti itu. Dan bagaimana Nehemia memulai melihat keadaan Yerusalem, gerbang Yerusalem pada waktu itu, pada waktu malam, mereka hanya datang sendirian dan dibantu oleh beberapa orang melihat seluruh area yang hancur situ. Di situ Nehemia tidak berbicara langsung kepada penguasa-penguasa, kepada pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, tapi Nehemia hanya melihat, ada merencanakan sesuatu di sini. Dan akhirnya Nehemia memberitakan itu, dan penguasa itu juga, orang-orang yang di sana sungguh sangat merespon dengan positif. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada orang-orang yang tidak menyukai pembangunan Yerusalem itu, dan musuh yang dari luar sudah mulai mau menyerang bangsa Israel pada saat membangun Yerusalem. Dan kalau kita bisa melihat di sini, Nehemia mampu untuk memimpin orang-orang tersebut ya. Ada sebagian dari mereka membangun Yerusalem, ada sebagian mereka membawa tombak, membawa panah, bersiap-siap kalau seandainya ada orang-orang yang di luar menyerang mereka. Nehemia mampu untuk menghadapi serangan-serangan dari luar. Tetapi apa yang terjadi di sini di dalam pasal yang kelima, di mana kita sudah membaca di situ Nehemia berhadapan dengan masalah yang ada di dalam. Yaitu kita bisa melihat orang-orang Yerusalem itu sendiri, orang-orang Yehuda itu sendiri melakukan riba terhadap sesamanya. Melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap sesamanya. Karena pada waktu itu rakyat mengalami suatu kelaparan, suatu hal yang sukar, tetapi justru orang-orang yang mempunyai lebih
memberikan suatu hal-hal yang tidak patut. Disitulah akhirnya Nehemia mulai marah. Kita bisa melihat saudara di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bergereja seperti ini gitu ya. Mungkin kita akan mudah berhadapan dengan musuh-musuh di luar seperti itu gitu ya. Semuanya mereka menyerang gereja kita, memberikan satu teror-teror kepada anak-anaknya seperti itu dan bergereja. Mungkin kita bisa menghadapi itu gitu. Tetapi gitu ya, bagaimana dengan kehidupan sesama kita gitu ya? Kadang-kadang kita tidak mampu untuk menghadapi apa yang terjadi di dalam lingkungan jemaat kita. Suatu tantangan di dalam kehidupan berjemaat di sini. Saudara-saudara kasih, disinilah yang terjadi dalam kehidupan kita bahwa kita membutuhkan suatu unity atau kesatuan, gitu ya. Karena pada saat kita tahu, pada saat kita bercerai-berai, maka kita akan sangat mudah dikalahkan oleh iblis. Salah satu strategi iblis yang terbesar gitu ya di dalam kehidupan berjemaat yaitu bagaimana iblis memasuki kehidupan anak-anak Tuhan untuk memecah belah satu sama lain seperti itu, dan itu sungguh sangat berbahaya di dalam kehidupan berjemaat. Kita bisa melihat dalam hal yang realita di sini, puji Tuhan ya, banyak jemaat-jemaat gereja-gereja bertumbuh di mana-mana gitu ya. Setiap gereja mempunyai satu visi dan misi masing-masing dan banyak hal. Tetapi setidak-tidaknya kita harus aware gitu ya, terhadap unity satu sama lain. Hubungan yang baik antara satu gereja dengan gereja lain, mungkin satu denominasi dengan denominasi lain seperti itu. Dan sungguh salah satu strategi iblis yang sangat berbahaya saat ini, dan juga kita tahu pada saat Nehemia ini, yaitu bagaimana mereka iblis mencoba memecah belah antar gereja seperti ini. Bahkan mungkin kita bisa melihat ada gereja-gereja yang mungkin memberikan suatu hal-hal sehingga mencuri domba satu menjadi domba lain seperti itu, dan banyak hal. Dan itu saya tahu adalah itu strategi iblis yang sungguh sangat berbahaya di dalam kehidupan berjemaat satu sama lain. Saudara-saudara kekasih, kita tahu bahwa semua dari kita itu kita bersyukur bahwa kita telah dipanggil oleh Allah. Kita tahu bahwa kita sebelumnya hidup dalam satu kerajaan kegelapan. Kita tahu mungkin sebelumnya kita melakukan tindakan apa yang kita mau, apa yang kita lakukan sesuka kita. Tetapi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah ditebus oleh darahnya. Kita telah diselamatkan. Kehidupan kita diperbaharui satu sama lain. Dan itu hal yang luar biasa gitu ya. Saya percaya tiap-tiap gereja mempunyai suatu misi tersendiri gitu ya, yang khusus untuk memberikan suatu pertumbuhan di dalam kehidupan jemaatnya, sehingga mungkin mulai dari bayi rohani sampai bertumbuh dan menjadi dewasa. Tetapi kalau kita bisa melihat dari sejarah Nehemia ini maupun juga bahkan sampai sekarang kehidupan di dalam berjemaat ya, berbicara mengenai unity itu sungguh hal yang tidak mudah. Jangankan gitu ya, kita yang masih bayi rohani gitu ya, kita sangat mudah sekali dipecah belah, kita sangat mudah sekali untuk diberikan suatu masukan-masukan yang salah, akhirnya kita bermusuhan satu sama lain. Tidak hanya itu, orang-orang dewasa rohani pun gitu ya, ada banyak pastor-pastor mungkin juga yang mungkin sangat mudah gitu ya, terjebak di dalam suatu perpecahan gitu ya, sehingga saya tahu itu adalah satu strategi iblis yang luar biasa gitu, yang bekerja di dalam kehidupan anak-anak Allah. Untuk itu saudara, unity adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Saya masih ingat sekitar 1 minggu yang lalu pada saat kita mengadakan cell group di mana Bapak Rinsan memberikan suatu tema judul yaitu mengenai pukat. Siapa yang masih ingat? Mengenai kerajaan surga itu seperti
Ya seperti pukat seperti itu ya. Jadi pukat itu sendiri gitu ya, itu bukan suatu jaring biasa gitu yang seperti kita tahu gitu ya. Bukan jaring semuanya ditebarkan, tetapi pukat itu adalah satu jaring raksasa seperti itu gitu yang mungkin panjangnya itu bisa antara 100 sampai 200 meter seperti itu, bahkan beratnya itu sekitar 300 kiloan pada waktu itu gitu ya. Dan bagaimana memakai pukat itu, yaitu membentangkan, setidak-tidaknya ada perlu 2 perahu gitu ya untuk membentangkan pukat itu, yang satu mungkin dari barat, yang satu dari timur, dibentangkan seperti itu, dan langsung kedua perahu itu langsung maju ke hilir, ke pantai, sehingga menangkap banyak sekali ikan-ikan seperti itu. Nah, kalau kita bisa melihat pukat itu adalah networking itu, net gitu ya, sehingga apa gunanya net? Ya itu ya kita berhubungan satu sama lain seperti itu. Dalam satu jumlah besar kita berhubungan satu sama lain sehingga kita bisa menangkap ikan-ikan. Dan bagaimana kalau seandainya di antara kita gitu ya, net-net itu pecah seperti itu, gitu, terputus seperti itu. Mungkin ikan-ikan itu akan lolos ya, karena kita tidak aware dengan satu kesatuan satu sama lain, merendahkan diri satu sama lain seperti itu. Dan di sini kita belajar seperti itu gitu. Bahkan mungkin di dalam beberapa kali di dalam school leadership meeting kita belajar untuk bekerja dalam satu tim, belajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, dan belajar untuk unity. Walaupun mungkin hal itu tidak sesuai dengan kehendak hati kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita belajar untuk unity, karena unity itu penting sekali di dalam pertumbuhan jemaat. Tuhan izinkan yang jelas sesuatu yang tidak kita inginkan atau tidak kita mau itu terjadi, supaya apa, saudara, juga membentuk karakter kita gitu ya, membentuk suatu kesabaran, dan saya percaya ada suatu saatnya Tuhan izinkan itu gitu. Nah, itulah yang penting dalam kehidupan kita, yaitu unity. Kita tahu juga bahwa kita adalah co-worker dalam kerajaan Allah. Kita adalah partnernya Allah seperti itu dalam membangun kerajaan Allah. Tadi Bapak Yohanes juga sudah mengatakan dalam doa, Tuhan, saya bersyukur bahwa Engkau percayakan tugas seperti ini. Saya masih ingat, saya bersyukur. Terus Bapak Yesus katakan lagi itu, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk menerima kepercayaan yang Kau berikan. Kita tahu bahwa kita adalah sebagian kecil saja, mungkin dari net yang ada di dunia ini, mungkin hanya berapa persennya aja. Tapi kita melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin kita hanya sebagai jemaat biasa, it's fine. Mungkin kita Tuhan hanya sebagai leader, it's good, gak apa-apa seperti itu. Apapun tugas kita, posisi kita terus belajar, semua dari kita belajar. Saya percaya saudara, pada saat saudara belajar untuk menjadi jemaat yang baik, suatu saat Tuhan akan promosikan saudara. Saya percaya itu akan menjadi suatu diakon yang baik. Pada saat saudara belajar menjadi diakon yang baik, saya percaya Tuhan suatu saat promosikan menjadi satu penatua yang baik. Hal yang tidak mungkin saudara menjadi pastor, bahkan hal yang lebih besar lagi seperti itu. Tapi pada saat saudara belajar hal yang kecil, pada saat saudara belajar dalam hal-hal unity satu sama lain, saya percaya itu adalah hal yang indah di mata Tuhan. Kita bisa melihat di sini di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Di sini adalah pada saat Tuhan Yesus berdoa kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita adalah satu, seperti Yesus adalah menyatu dengan Bapa dan Roh Kudus, bagaimana juga kita sebagai saudara-saudara seiman menyatu di dalam kasih, menyatu di dalam suatu hubungan
suatu hubungan yang baik sesama orang percaya yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam pasal 5 ini yang sudah kita baca dan dengarkan di sini, ada satu pertanyaan di sini, katakan bagaimana seharusnya kita bertindak pada saat kita diperhadapkan dengan saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan atau kekurangan. Kita baca di sini dalam 1 Yakobus 1 ayat 16 sampai 26 27, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya percaya Yakobus ini adalah salah satu penatua gereja di Yerusalem pada waktu itu, dan kita bisa melihat juga bahwa jemaat Yerusalem mengalami suatu penganiayaan besar, dan kita bisa melihat mungkin banyak orang yang meninggal martir karena itu, dan ada banyak janda-janda dan orang-orang kesusahan pada waktu itu. Dan di sini Yakobus mengingatkan kembali kepada jemaat Yerusalem untuk care terhadap orang-orang yang dalam kesusahan dan dalam hal kebutuhan di sini. Kita bisa melihat juga di dalam kisah Rasul Paulus, kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 5 di sini. Mungkin saudara pernah mendengar mengenai Ananias dan Safira. Ada seorang yang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saya percaya ini adalah satu hal yang sama, dan kita bisa melihat di sini jemaat Yerusalem pada waktu itu diperhadapkan dengan kesusahan dan kesengsaraan, tetapi Ananias walaupun ingin memberikan, tapi dia mengambil sebagian dari yang mereka punya. Saudara-saudara, jelas sekali Rasul Petrus mengatakan, walaupun itu engkau berikan kepada orang semua, tetap itu menjadi milikmu. Mungkin secara fisik, mungkin tidak menjadi milik Ananias Safira, tetapi secara roh, secara urapan Allah tetap menjadi milik mereka. Tetapi Ananias dan Safira mengambil bagian yang sebenarnya sudah bukan miliknya lagi. Saudara-saudara kekasih, sungguh sesuatu yang mengerikan tuh ya, kalau kita tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan tuh ya. Dan akibatnya itu sungguh sangat fatal kalau seandainya kita tidak mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat 4 sampai 5 di sini firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Amin, saudara-saudara. Kita belajar untuk berjalan dalam takut akan Tuhan dalam setiap area kehidupan.
Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Apa sebenarnya itu? Apa yang dimaksud berjalan di dalam takut akan Allah? Bagaimana kita tahu kalau kita itu mempunyai suatu hati di mana kita berjalan di dalam takut akan Allah atau tidak? Saya tidak menjawab hal yang complicated di sini, simple saja gitu ya. Bagaimana saudara dan saya tahu kalau kita berjalan di dalam takut akan Tuhan, yaitu apa saudara? Apa yang Tuhan kasih, kita kasihi. Apa yang Tuhan benci, kita benci. Kalau Tuhan mengasihi, kalau anak-anaknya itu saling mengasihi, saling akur, saling rukun, itu Tuhan kasih. Tetapi apa yang Tuhan benci ya sesuatu dosa, sesuatu yang tidak ingin bahwa apa yang Allah benci itu terus kita lakukan, itu hal-hal yang tidak mungkin. Katakan saya takut akan Tuhan, tetapi saya suka terhadap dosa, saya suka terhadap apa yang dibenci Allah. Hal itu tidak mungkin terjadi. Amin. Dan bagaimana kita belajar untuk berjalan takut akan Allah. Jadi apa yang Allah kasih kita mengasihi, apa yang Allah benci kita benci juga. Simple saja gitu. Bagaimana kita berjalan di dalam takut akan Tuhan. Di sini kita belajar 5 hal bagaimana respon Nehemia di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam internnya, di mana saudara-saudara mereka sudah mengalami kelaparan, kesukaran besar seperti itu, dan banyak orang-orang yang menyalahgunakan. Yang pertama yaitu ia sangat marah. Kita lihat di dalam Nehemia 5 ayat yang ke-6. Maka sangat marahlah aku ketika aku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Saudara-saudara, apakah kita sebagai orang Kristen, kita perlu marah enggak? Siapa yang tidak pernah marah? Saudara-saudara, di sini Nehemia marah karena apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, oleh saudara-saudara pada waktu itu, di mana mereka memperlakukan orang-orang sengsara dan menyalahgunakan hal seperti itu. Sehingga apa? Nehemia sungguh sangat marah. Kita bisa melihat di dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita bisa marah, righteous of anger. Marah karena kebenaran, marah karena membela kebenaran seperti itu. Dan saya percaya Nehemia marah sehingga apa saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah di mata Tuhan. Nehemia marah karena orang-orang miskin diperlakukan semena-mena. Ia marah karena penguasa pada waktu itu hanya mementingkan diri sendiri. Ia marah karena tidak ada rasa takut akan Tuhan di dalam hidup mereka. Nehemia marah. Respon Nehemia yang kedua yaitu Nehemia berpikir secara matang dan mengambil keputusan. Di sini di dalam Nehemia 5 ayat 7, setelah berpikir masa-masa aku menggugat para pemuka dan para penguasa, kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu, lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaat yang besar. Di sini
Nehemia mempunyai suatu pemikiran yang matang, yang tidak aja marah langsung meluap-luap kepada mereka, tetapi kumpulkan orang-orang, kita melakukan sidang, dan dari situlah Nehemia mempunyai suatu courage, mempunyai suatu keberanian untuk membela kebenaran. Nehemia mempunyai suatu keberanian untuk membela orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Justru disinilah kita bisa melihat bahwa masalah yang ada di dalam seringkali lebih complicated ya, daripada masalah yang ada di luar seperti itu. Saudara-saudara, kita bisa melihat, kita merefleksikan bagaimana sekarang dalam kehidupan negara kita gitu, di Indonesia gitu ya. Kita bisa melihat di sini Bapak Presiden kita Jokowi gitu ya, sudah melakukan yang terbaik gitu ya di dalam masa-masa kesukaran gitu ya. Rakyat banyak yang menderita, rakyat yang banyak yang mengalami kesusahan. Ada mungkin ratusan ribu, bahkan jutaan mungkin orang kehilangan pekerjaan. Ada kesusahan di mana-mana seperti itu. Tetapi kita bisa melihat ada banyak-banyak orang yang mengambil justru keuntungan di dalam situasi-situasi seperti ini gitu ya. Dan bagaimana mereka tidak punya roh yang takut akan Tuhan. Mereka mengkorupsi, mereka melakukan hal-hal menyalahgunakan, mereka mengumpulkan hartanya sendiri untuk kepentingan mereka, dan hal-hal seperti itu terjadi di negara kita. Dan sungguh gitu ya, negara kita butuh seorang pemimpin yang seperti Nehemia gitu ya, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak mementingkan mengumpulkan hartanya untuk 7 keturunannya, tetapi yang sungguh-sungguh mempunyai hati untuk memberikan kesejahteraan gitu ya, bagi bangsa Indonesia. Tetapi saya bersyukur gitu ya, bahwa saya bersyukur sekali bahwa tangan Allah yang kuat itu bekerja untuk orang-orang Indonesia gitu. Bahwa Allah mengasihi bangsa Indonesia. Allah, kita bisa melihat pekerjaan Allah luar biasa melalui orang-orang yang walaupun mereka mungkin tidak mengenal Allah, tetapi pekerjaan Tuhan luar biasa gitu ya. Ada banyak penjahat-penjahat mungkin sudah masuk, sudah banyak pekerjaan Tuhan. Dan di sini saya percaya gitu ya, bahwa ada banyak orang-orang atau hamba-hamba Tuhan atau kita semua yang bersyafaat untuk Indonesia, supaya Indonesia dipulihkan dari keadaan kehancuran, entah itu kehancuran perekonomian, kehancuran politik, kehancuran agama, dan banyak hal. Dan saya percaya Tuhan terus merestorasi. Kita adalah bagian-bagian dari orang-orang kecil mungkin di hadapan Tuhan, tetapi pada saat kita bersatu, kita berdoa bersama-sama, saya percaya Tuhan akan terus membangun negara kita Indonesia, dan kita terus berdoa untuk pemimpin kita, sehingga pemimpin kita tetap diberikan hikmat dari Tuhan, diberikan suatu visi dari Tuhan, dan Tuhan bekerja untuk bangsa kita. Saya juga bisa melihat gitu ya, saya mendengar banyak gitu ya dari teman-teman kita yang ada di Kuwait sini. Mungkin dalam kehidupan berjemaat mungkin kita diberkati gitu ya. Puji Tuhan, kita diberkati untuk hal-hal finansial. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara biologis kita gitu, mungkin adik kita, kakak kita, atau mungkin saudara sepupu kita. Dan saya banyak mendengar dari kesaksian maupun itu melalui cell group, melalui kesaksian pribadi, mereka membantu gitu, mereka membantu secara finansial. Mungkin kakaknya tidak bekerja, kakaknya membutuhkan pertolongan, adiknya membutuhkan pertolongan, dan mereka membantu gitu ya, membantu secara finansial. Dan saya percaya itu adalah pekerjaan yang mulia yang saudara lakukan seperti itu gitu ya. Karena apa saudara? Pada saat saudara diberkati, sesuatu yang sungguh berat bagi kita kalau kita tidak menyalurkan itu kepada orang yang membutuhkan seperti itu. Seperti kita sering mendengar, kita menjadi berkat, oleh karena itu kita perlu untuk memberkati orang seperti itu. Dan saya percaya saudara melakukan itu. Dan saya percaya itu adalah hal-hal yang mulia di mata Tuhan. Ya namun yang jelas bukan berarti terus kita memberikan bantuan finansial terus supaya mereka tidak bekerja, supaya mereka, ya itu hal yang salah tentunya. Tetapi
Pada saat saudara mengetahui bahwa mereka memerlukan pertolongan dan saudara menolong mereka. Dan saya percaya itu adalah hal yang baik di mata Allah. Saya percaya itu. Kita tidak percaya namanya gospel kemakmuran itu ya, bahwa apa yang kalau misalnya kita anak Allah, kita adalah orang yang kaya, kita adalah apa seperti itu. Saya tidak percaya itu gitu. Kekayaan itu tidak hanya kekayaan di dalam finansial atau kekayaan di dalam hal-hal fisik, tetapi kekayaan dalam hal kerohanian. Pada saat saudara memberikan pertolongan pada orang, saudara kaya karena saudara mempunyai roh yang compassionate, roh yang rendah hati, roh generosity seperti itu, memberikan pertolongan pada saudara yang benar-benar membutuhkan seperti itu. Amin. Dan yang ketiga di sini bagaimana respon dari Nehemia hidupnya untuk menjadi contoh atau exemplary. Saya ambil di dalam Nehemia 5 ayat 10, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka, biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Saudara-saudara kasih, sungguh hal yang tidak mudah gitu ya untuk kita semua sebagai anak Tuhan, untuk hidup sebagai contoh seperti itu. Namun saya percaya saudara mampu untuk melakukan itu karena kekuatan dari Allah, campur tangan Tuhan. Amin. Saudara sebagai bapak atau ibu belajar untuk menjadi contoh kepada anak-anak kita dan itu tidak mudah. Amin. Saudara dan saya di dalam pekerjaan untuk menjadi contoh dan itu tidak mudah. Bahkan saudara, saya berdiri di sini juga menjadi contoh hal tidak mudah karena saya tahu bahwa saya sendiri sangat tidak sempurna. Tetapi saya membutuhkan anugerah Allah seperti saudara membutuhkan anugerah dan pertolongan Allah untuk menjadi contoh. Demikian juga saya sama-sama. Tapi satu hal yang sangat kita bisa mudah untuk bekerja pada saat kita bekerja bersama-sama. Amin. Kita bekerja bersama-sama untuk menjadi contoh. Dan jujur saya katakan tuh, saya merasa aman di tengah-tengah saudara karena walaupun mungkin saya salah kekurangan, tapi saya bersyukur karena saudara mengerti itu gitu. Dan sama gitu, saya juga di hadapan saudara-saudara, saya mengerti kekurangan apapun kelemahan saudara dan saya hanya berdoa. Nah itulah kehidupan berjemaat tuh, sehingga kita merasa aman ya. Kita merasa aman di dalam setiap kekurangan dan kelemahan kita. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang dunia gitu ya, menyerang salah kekurangan, menyerang kelemahan, menyerang hal-hal gosip seperti itu gitu. Dan kita bersyukur bahwa kita hidup dalam berjemaat yang belajar untuk mengenal, belajar untuk menerima setiap kekurangan, kelemahan, bahkan setiap kelebihan-kelebihan kita, dan kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kehidupan berjemaat. Hidup sebagai contoh. Dan yang keempat itu berani atau courageous. Saya ambil dalam Nehemia 5 ayat 10-11, juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka, biarlah kita hapuskan hutang mereka. Saya sambung ayat yang berikutnya. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka, pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Nehemia mempunyai satu keberanian. Juga dalam kehidupan kita belajar untuk mempunyai satu keberanian untuk melakukan kebenaran. Dan yang terakhir di sini, yang kelima yaitu kepedulian terhadap kehormatan Tuhan di publik. Saya ambil dalam ayat yang ke-9, Nehemia 5:9, kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Tuhan Allah kita untuk menghindari diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat satu contoh yang baik dari kehidupan Nehemia. Bila saudara membaca dalam pasal-pasal berikutnya,
Nehemia akhirnya dipilih menjadi bupati di daerahnya di Yerusalem dan memimpin selama 12 tahun, dan kita bisa membaca di dalam berikutnya juga bagaimana Nehemia itu tidak mengambil setiap privilege sebagai seorang bupati gitu ya. Kita tahu sepertinya tidak hanya zaman sekarang, tuh zaman waktu itu sebelum Nehemia dipilih untuk menjadi bupati sebelumnya itu mengambil banyak privilege, misalnya dia tuh mengambil mendapatkan upah sekitar 40 sikal perak per hari hanya untuk bupatinya itu sendiri, belum makanan, belum yang lain-lain dengan anak buahnya. Tetapi kehidupan Nehemia selama 12 tahun memimpin dari Yerusalem, daerahnya itu, dia sama sekali tidak mengambil privilege itu, bahkan dia itu memberikan itu untuk anak buahnya untuk terus bekerja di membangun Yerusalem, tembok Yerusalem sampai selesai. Dan situ juga ada Ezra yang ahli hukum Taurat pada waktu itu, dan sungguh endingnya sangat bagus sekali di sini. Ending yang sangat bagus sekali gitu ya. Saudara baca itu, saya sedih suka membaca di Nehemia ini. Nah, disinilah kita belajar gitu ya. Intinya seperti ini saudara. Bila saudara sungguh-sungguh ingin hidup dengan Allah, belajar takut tentang Allah, memang ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Amin. Tetapi saya percaya gitu ya bahwa Tuhan tidak akan pernah menjatuhkan kita gitu, pada saat kita belajar untuk takut akan Allah. Mungkin kita jatuh bukan karena Tuhan, tapi mungkin kekurangan kita, kelemahan kita, ataupun hal-hal yang lain yang kita lakukan. Tetapi Tuhan akan mengangkat kita lagi sampai kita belajar untuk terus berdiri dan berjalan takut akan Tuhan. Sudah, saya percaya ini firman Tuhan yang bagus, yang saya juga belajar dari pengajaran ini. Amin. Kita belajar untuk berjalan takut akan Tuhan. Amin. Siapa yang mau berjalan takut akan Tuhan? Amin. Katakan, berjalan takut akan Tuhan itu indah. Katakan, berjalan takut akan Tuhan itu indah. Amin. Jadi bukan hal yang menakutkan atau bukan hal yang mengerikan, karena tidak, amin. Tapi sesuatu yang indah yang Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, namamu telah membentangkan firman-Mu Tuhan. Hamba mengerti Tuhan, bahasa hamba sangat terbatas Tuhan. Kosakata hamba sangat terbatas untuk membagikan itu kepada jemaat-Mu Tuhan. Tetapi hamba percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu mampu Tuhan untuk memberikan suatu pengertian lebih lagi Tuhan kepada siapapun yang mendengarkan Tuhan. Hamba sendiri mengerti Tuhan sangat tidak sempurna berdiri di hadapan jemaat-Mu Tuhan. Tapi hamba tahu Tuhan, hamba tahu Tuhan, kasih anugerah-Mu Engkau berikan berkelimpahan kepada hamba dan seluruh jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan dari setiap jerat-jerat iblis Tuhan. Mungkin keangkuhan kami Tuhan, mungkin dosa-dosa kami Tuhan, mungkin keignoran kami atau kebodohan kami Tuhan, yang dimana kami terjebak dalam jerat-jerat iblis Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu, kami patahkan, kami gagalkan setiap rencana-rencana iblis di dalam nama Yesus Kristus, dan kami
Undang malaikatmu dari surga Tuhan untuk menghancurkan setiap rencana-rencana iblis dan anak buahnya Tuhan. Di dalam kehidupan anak-anakmu, di dalam nama Yesus Kristus yang saat ini sedang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan, kami tahu Tuhan ada banyak juga musuh yang ada di dalam diri kami Tuhan. Mungkin satu perpecahan atau keangkuhan atau merasa benar sendiri ataupun banyak hal Tuhan yang dimana kami tahu itu Tuhan itu adalah satu musuh yang di dalam, yang dimana menghambat di dalam pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami patahkan setiap strategi iblis Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Iblis Engkau memiliki hak untuk kehidupan setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, karena setiap satu jemaat-Mu yang paling lemah sekalipun Tuhan akan Engkau proteksi Yesus Kristus, dan setiap strategi iblis dibatalkan saat ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau curahkan roh pelepasan. Setiap kuasa-kuasa roh jahat Tuhan, Kau hancurkan Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Dan Kau curahkan Tuhan roh yang takut akan Allah. Roh yang senantiasa mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Roh yang senantiasa berjalan dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu saja Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan juga kami belajar apa yang Kau benci, kami benci. Kami belajar membenci dosa, kami belajar membenci kehidupan yang sia-sia, kehidupan duniawi. Biarlah Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus, ajari kami Tuhan untuk senantiasa berjalan dalam setiap rencana dan kehendak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, siapapun Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan Kennedy yang saat ini berbaring di rumah sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap bentuk penyakit yang ada yang menyerang tubuhnya pada saat ini Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Biarlah kuasa darah Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan setiap sel-sel di dalam tubuhnya, setiap organ-organ dalam tubuhnya yang terdampak penyakit Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa pulihkan imannya, pulihkan pengharapannya Tuhan, pulihkan kasih-Nya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Kennedy Tuhan senantiasa mempunyai iman yang kokoh, yang kuat Tuhan, bahwa kesembuhan sudah ada di tangannya, recovery sudah ada di tangannya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa tentunya juga Tuhan untuk setiap tim dokter, perawat, ataupun siapapun Tuhan yang merawat dan melalui proses dalam kesembuhannya Tuhan, Kau berkati mereka. Biarlah Tuhan obat-obat yang dia makan pun minum, infus apapun Tuhan, memberikan suatu kuasa dalam proses kesembuhannya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kehidupan anak-Mu Kennedy itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.